Jadi awal mula manusia di Batang Gansal ini, di sini ada orang tua kita, Datuk Sui, nama Datuk Bruk Berayun, itu di hulu sungai ini, itu pandai besi dulunya. Sesudah itu ada di daerah Datai itu, di situ yang dihuni oleh 3 orang, namanya pertama Datuk Rapuh, sudah itu Datuk Penyusun, sudah itu Datuk Kunci, itu dia di Datai. Nah, jadi ini anak-anak dari Datuk Sui itu tadi. Nah, jadi setelah itu berkembang biak, sudah itu menjadi 6 dusun. Pertama dusun Pebidayaan, sudah itu dusun Siamang, sudah itu dusun Lemang, sudah itu dusun Air Buluh, sudah itu dusun Nunusan, sudah itu dusun Air Beman, sudah itu dusun Suit, sudah itu dusun Datai. Itu terakhir. Nah, jadi Pati sudah jalan. Nah, jadi mudik Sungai Gansal ini dari Datuk Pati disebut Kelementing mulai dirambah. Artinya Datuk Pati yang pertama mudikkan Gansal ini. Membagi nama semua sungai mana yang besar. Itu dikasih oleh Datuk Patih. Jadi entah berapa lama, pertama mudik itu dia dah jumpa manusia di sini. Berarti sebelum dia datang dia sudah ada manusia di sini. Itulah orang asli di sini tadi. Nah, jadi setelah datang ke sini, jadi setiap dusun itu dibagi nama. Seperti Bingkat pertama, itu Datuk Patih menyebut di situ dia meningkat ke atas tebing. Maka sampai sekarang asal kata meningkat tadi menjadi dusun Bingkat. Nah, jadi mudik lagi ke hulu sungai. Sampai dalam satu buah tanjung terjumpa lagi dengan manusia di situ. Nah, di situ sejarahnya kebetulan di situ dia menanya atau dari situ kan ada keturunan orang dari Sungai Limau di situ tadi kan itu. Oh, jadi di sini berarti adat, maka di sini pucuk Ria Tanjung kan gitu. Nah, jadi begitu sampai lagi di situ entah berapalah ceritanya untuk Pati di situ, terbentuklah di situ kepemimpinan namanya Ria Tanjung. Mudik lagi ke hulu sungai, arah hulu sungai. Jadi ketemu lagi sampai di Rantau Lansat. Nah, jadi kebetulan dia berjumpa dengan seorang di situ, seorang manusia yang paling susah nampaknya kan begitu. Nah, jadi di situ disebutnya Rantau Bangsat. Oleh kita sekarang ini disebut Rantau Lansat. Lansat belum ada waktu itu. Ketemu lagi dengan orang sesudah itu, itulah namanya Datuk Rambu. Nama istrinya itu namanya Si Jura. Itu orang pertama yang dibentuk oleh Datuk Patih di sini untuk jadi kepemimpinan itu. Jadi disebut dari situ kepemimpinan pemuncak Rantau Lansat. Saya sebagai pemuncak adat di Desa Lansat, jika ada orang merebut wilayah di sini atau mengambil hutan atau mengambil untuk ladang tanpa sepengetahuan adat, tetap karena tetap saya berumbu. Pertama saya hubungi dengan kepala desa, sudah itu jajaran saya seperti Mangku, Patin, itu kami rumbuk bahwa ini mereka mengambil misalnya lokasi tanpa berapa hektar, menyerobot misalnya tanpa sepengetahuan kita, ya mereka ini salah. Jadi dinamakan itu memancung tidak berkata, mengambil tidak berpadah. Kalau sudah seperti itu ada tangga-tangganya. Tapi kalau sudah terjadi, itu tidak ada tawar-menawar lagi. Tapi namun kesalahan itu tetap dihidupkan. Kena ber-10 kambing siku. Sejauh sebelumnya itu sudah berdiri tentang hukum adat. Malah sebelum pemerintah sudah ada hukum adat. Nama saya Juhen, saya selaku guru atau tenaga pendidik di sekolah ini. Saya sendiri suku Talang Mama asli. Terjadinya sekolah ini awalnya belum seperti ini. Dulunya hanya terbangun dari bambu dan atap daun rumbia, dindingnya dari bambu. Karena melihat anak-anak di sini cukup lumayan ada, bahkan dikatakan ramai. Waktu itu berjumlah anak-anak di sini adalah 23 orang yang dikatakan bisa untuk berpendidikan atau harus diajari begitu. Nah, di sini juga anak-anak Talang Mama sendiri. Banyak sekali suka dukanya, susah senangnya. Itu yang mungkin saya rasakan sendiri. Ketika banjir itu tidak bisa hadir sama sekali untuk mengajari anak-anak di tempat ini. Itulah rasa prihatin atau kesedihan saya yang mendalam untuk anak-anak daerah ini. Karena mereka dikatakan
butuh pembelajaran, butuh bimbingan, butuh binaan. Dan ketika saya tidak bisa hadir, saya merasa mereka sangat-sangat membutuhkan saya sebagai tenaga pengajar itu sendiri. Halangannya kalau banjir itu tidak bisa menyeberang sungai karena di penyeberangan itu pakai rakit, Honda naik rakit. Harapannya untuk sekolah ini agar pemerintah baik itu desa, kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi, pusat juga, jadi agar benar-benar untuk diperhatikan. Lagi dulu tua-tua dulu sampai kami lagi masa kami beladang, di utama di tengah ladang tuh padi, yang kedua nanti sayur-sayuran, cabe, ubi kayu, di jala seperti ketelo. Kalau cuma awak kampungan, memang kalau untuk ekonomi hari-hari dari menjalang kita panen padi mencukupilah untuk ongkos kita belanja di dapur. Seperti ada tidak seperti duit kang dia ada ditukar sama barang seperti garam, gula, teh, itu ditukar-tukar. Kalau proses ubi lagi zaman nama waktu membesarkan adik-adik itu, abang itu sulitlah disebut kan. Ubi itu nanti dimacam-macam memasaknya, ada yang diparut, ada yang direndam, dibikin tepungnya, ada yang pakai saut, pakai pisau gotah nanti dikukus, bermacam-macam. Ada yang diconcang nanti dimasak kapi, dikukus, campur garam, bagi daun kunyit, itulah makan bersama-sama dengan anak-anak sekeluarga. Nama Bustami, saya lahir tahun 1968. Suku Talang Mama itu tapi masih 75% menggunakan hasil hutan. Dulu ambil rotan, bawanya kemana, naikkan ke rakit, memuat lagi ke speedboat, antarkan ke pembeli di mana, Kota Baru, Tembilahan. Ya sebetulnya Sungai Gansal ini memang jalan, katakan jalan apa, lintas. Kalau dulu jalan utama tuh. Karena sampai pun saat ini masih digunakan. Dari tahun sebelum-sebelumnya, bahkan sebelum tahun saya lahir pun sudah digunakan Sungai Gansal ini. Pakai rakit, sampan, pendayung. Bayangkan dari sini ke Datai, itu dusun yang paling ujung di Rantau Lansat ini, 3 malam di jalan. Itulah menghabiskan bekal di jalan, harus bawa perbekalan. Kalau tidak kita kelaparan tengah jalan. Zaman saya sendiri saya merasa itu makan nasi itu hanya satu kali sehari semalam ada. Gadung yang kami makan lah, gadung, kepayang, sagu, ubi, itulah aren, sagu ditebang, ambil sagunya. Itulah yang dimakan dulu. Kalau kami itu sekarang dulu itu kan hobinya secara tradisi itu berladang. Itu menebas, menumbang, itu bekalnya ubi sama gadung. Menjelang panen padi tahunan gitu. Pernah 3 bulan masyarakat Alamak yang tidak merasakan nasi itu sudah pernah dulu. Sudah pernah. Yang dimakan rebus ubi, rebus daunnya, makan.